Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarga beliau hingga akhir zaman. Kepada Bapak Pelatih KSPD MPD dan Ibu Dr. Anda Haji Erni Harijati MHum yang saya hormati serta para hadirin yang saya muliakan. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM A1M122064 kelas C, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan ini saya akan berceramah dengan tema pentingnya ilmu pengetahuan bagi anak bangsa. Ayuhal hadirukumullah, dahulu kala Nabi Allah Sulaiman alaihissalam pernah ditawarkan 3 hal oleh Allah. Hai Sulaiman, kata Allah, kamu hendak memilih yang mana antara ilmu, harta, atau kekuasaan? Nabi Sulaiman tidak memilih harta ataupun kekuasaan, tetapi yang dipilih adalah ilmu. Mengapa Nabi Sulaiman tidak memilih harta ataupun kekuasaan? Karena Nabi Sulaiman tahu dengan ilmu Nabi Sulaiman bisa mendapatkan kekuasaan yang megah, harta yang berlimpah, istananya megah, perabotannya mewah-mewah, bahkan istrinya pun cantik dan soleha. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kisah tadi menggambarkan tentang betapa pentingnya ilmu, karena dengan ilmulah kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sehingga ilmu sangatlah penting untuk menambah pengetahuan terhadap anak bangsa di zaman sekarang ini. Namun perlu kita ketahui, tanpa adanya ilmu kita bisa menjadi seorang yang sesat, seorang yang jahat, bahkan melarat hingga masuk ke dalam liang lahat. Na'udzubillahi min dzalik. Pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirat fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaknya dia memiliki ilmu. Dan barang siapa menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaknya dia memiliki ilmu. Dan barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, maka hendaknya dia memiliki ilmu. Luar biasa kan hadirin, betapa mulia dan utamanya orang-orang yang mencari ilmu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah, ilmu sangatlah penting bagi setiap orang. Sebagai contoh, seorang petani tidak akan menjadi petani sukses apabila tidak tahu bercocok tanam. Dan seorang pedagang tidak akan menjadi pedagang yang sukses apabila tidak mengetahui cara berdagang. Untuk itu, kewajiban kita adalah mencetak pola pikir kita agar menjadi orang yang berpengetahuan luas
yang siap menghadapi tantangan zaman, arus globalisasi, serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Sebagai penerus bangsa, kita harus menjadi anak bangsa yang berpengetahuan luas dalam segala hal dan memiliki cita-cita dari masa depan yang cerah nanti. Sebagai penerus bangsa, sudah sewajarnya kita untuk memiliki semangat juang yang tinggi demi masa depan bangsa, karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.